Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Farisya Zora dengan NPM 230510601068. Jadi, ini adalah tugas akhir dari mata kuliah Statistika dan Analisa Data, yaitu mempresentasikan salah satu dari PPT yang telah dibuat. Jadi, hari ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Uji ANOVA 2 arah. Jadi, uji ANOVA 2 arah itu adalah metode statistik untuk menguji perbedaan rata-rata kelompok yang saling berhubungan. Metode ini adalah metode untuk menganalisis pengaruh antara dua variabel independen terhadap variabel terikat. Jadi, pengertian ANOVA 2 arah. Di ANOVA 2 arah ini terdapat hipotesis nol, hipotesis alternatif, dan juga tujuannya. Di hipotesis nol itu tidak ada perbedaan antar rata-rata kelompok. Sedangkan di hipotesis alternatif itu terdapat setidaknya satu perbedaan antara rata-rata kelompok tersebut. Tujuan dari ANOVA 2 arah ini sendiri yaitu untuk menguji perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok yang saling berhubungan. Nah, jadi contoh penerapan di uji ANOVA 2 arah ini terdapat di beberapa bidang, yaitu diantaranya di bidang pendidikan. ANOVA 2 arah ini dapat menguji pengaruh metode belajar dan jenis kelamin terhadap prestasi siswa. Jadi, sering juga digunakan di pendidikan, sedangkan di pertanian itu digunakan untuk menguji pengaruh jenis pupuk dan jenis tanah terhadap hasil panen. Dan di bidang kesehatan, itu untuk menguji pengaruh jenis obat dan durasi pengobatan terhadap kesembuhan pasien. Nah, ini tidak di sini saja ya, tapi banyak juga di bidang-bidang lain yang menggunakan uji ANOVA 2 arah, cuman ini sebagai referensi saja. Nah, jenis uji ANOVA 2 arah. Uji ANOVA 2 arah ini terdapat dua jenis, diantaranya uji ANOVA 2 arah dengan interaksi dan tanpa interaksi. Dengan interaksi ini menguji interaksi antara dua variabel independen terhadap variabel terikat, sedangkan di tanpa interaksi itu uji ANOVA 2 arah itu digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen tanpa interaksi. Variabel independen dan terikat itu perbedaannya itu di definisi. Kalau variabel independen itu dimanipulasi oleh peneliti, sedangkan variabel terikat itu diukur untuk melihat pengaruh. Di segi sifatnya, variabel independen itu dikendalikan oleh peneliti, sedangkan di variabel terikat itu tidak dikendalikan oleh peneliti. Di arah pengaruhnya, variabel independen ini sebagai mempengaruhi, sedangkan variabel terikat ini dipengaruhi oleh variabel independen. Langkah-langkah uji ANOVA 2 arah yaitu pertama, kita tentukan dulu hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya atau H0 dan H1-nya. Di langkah kedua, itu kita pilih tingkat signifikansinya itu berapa. Setelah itu lanjut ke langkah ketiga, yaitu kita hitung nilai F-nya. Langkah keempat menentukan nilai kritis F, dan di langkah kelima itu menarik kesimpulan apakah H0 ditolak atau H0 diterima. Begitu juga apakah H1 itu diterima atau ditolak. Nah, nilai F dan kesimpulan. Di nilai F ini bagaimana kesimpulan dapat dibuat berdasarkan hasil uji ANOVA 2 arah. Rumus F ini dapat dihitung dengan membagi MS between dengan MS within, di mana MS between ini adalah variasi antar kelompok dan MS within ini adalah variasi dalam kelompok itu. Rumus ini membantu kita memahami seberapa besar perbedaan antara rata-rata kelompok dibandingkan dengan variasi di dalam kelompok itu sendiri. Yang kedua yaitu nilai kritis F, itu ditemukan dalam tabel statistik. Jadi setelah menemukan nilai F itu, kita dapat membandingkannya dengan nilai kritis F yang ditentukan dalam tabel statistik berdasarkan derajat kebebasan atau degree of freedom untuk numerik dan denominasi. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Jika nilai F yang dihitung lebih besar dari nilai kritis, maka kesimpulannya hipotesis nol itu ditolak.
Maksudnya tuh berarti ada perbedaan yang signifikasi atau pengaruh antara variabel-variabel yang diuji. Kalau tidak, maka hipotesis nol itu diterima. Asumsi uji ANOVA dua arah itu terdapat 3. Yang pertama, normalitas. Syaratnya data harus berdistribusi normal. Di homogenitas, syaratnya varians antar kelompok harus sama. Dan di independensi, data harus bebas. Kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama metode kuat. Maksudnya tuh ANOVA dua arah ini efektif untuk menguji perbedaan antara rata-rata kelompok karena metodenya kuat. Yang kedua, analisis kompleks, yaitu dapat menganalisis pengaruh dua variabel independen terhadap variabel terikat. Yang ketiga, validitas penting, yaitu asumsi harus dipenuhi untuk hasil yang valid. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.